Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Norma Andini Pratama ingin menyebutkan beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dan menjelaskannya sedikit demi sedikit. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 yaitu tentang ketenagakerjaan. Bab 1 adalah ketentuan umum atau membahas tentang beberapa pengertian-pengertian, yaitu pasal yang pertama dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan satu ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, yang mana dimaksudkan ketenaga kerjaan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada itu waktu sebelum bekerja atau selama bekerja dan sesudah masa kerja. Lalu yang kedua ada tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ketiga, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, yaitu pekerja atau buruh itu orang yang bekerja kepada seseorang, kemudian dia menerima upah atau yang biasa kita sebut dengan gaji. Yang keempat, pemberi kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nomor 5, pengusaha adalah A. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Yang B. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. C. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Lalu yang keenam ada perusahaan adalah A. Setiap bentuk usaha berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. B. Usaha-usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Selanjutnya nomor 7 yaitu perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenaga kerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenaga kerjaan yang berkesinambungan. Selanjutnya yang ke-8 yaitu informasi ketenaga kerjaan adalah gabungan rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka yang telah dikelola, naskah, dan dukungan yang mempunyai arti, nilai, dan makna tertentu mengenai ketenaga kerjaan. 9. Pelatihan kerja adalah seluruh kegiatan yang mampu diperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kualitas kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 10. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang diterapkan. Yaitu pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja atau buruh yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. 12. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan memberi kerja sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dan memberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. 13. Yaitu tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
14, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. 15 yaitu hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Selanjutnya, nomor 16, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 17. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. 18 yaitu lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di suatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja atau buruh. Selanjutnya yaitu nomor 19, lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah. 20. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Selanjutnya, perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya nomor 22, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Selanjutnya nomor 23, mogok kerja adalah tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja atau serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. 24. Penutupan perusahaan atau lockout adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan. 25. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. 26. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. 27. Siang hari adalah waktu antara pukul 6 sampai dengan pukul 18.00. Selanjutnya, satu hari adalah waktu selama 24 jam. 29. Seminggu adalah waktu selama 7 hari. 30. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah akan dilakukan akan dilakukan. 31 yaitu kesejahteraan pekerja atau buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. 32. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 33. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya yaitu bab 2 yang membahas tentang landasan, asas, dan tujuan. Pasal 2 yaitu pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 3, pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi lintas sektoral pusat dan daerah. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan yaitu yang A, memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. B, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. C, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang mewujudkan kesejahteraan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan juga keluarganya. Sekian beberapa pasal pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dalam bab 1 dan bab 2. Kurang lebihnya penjelasannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.